warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul makalah Perkembangan Teknologi Informasi. Dengan saya sendiri, Rabiatul Anbiar, sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dan saya Bagus Saputra dari materi 2. Saya Berit Kianita Romani dari pemateri 3. Dan saya sendiri Husnul Jahrawati sebagai pemateri keempat. syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi dan melengkapi tugas pendidikan agama Islam. Dalam makalah ini masih banyak kekurangan-kekurangan pada teknis penulisan maupun materi. Mengingat akan kemampuan kami, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Yang terhormat Bapak Jakfi Pak Harun Hadi selaku dosen mata kuliah yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam melaksanakan bimbingan, pengarahan dan dorongan dalam rangka menyelesaikan makalah ini. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penulisan makalah ini. Baik, saya akan membacakan Teknologi materi informasi pertama. dapat dilihat dari kata penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Secara mudahnya, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian ke bagian, pengirim ke penerima terhadap proses penyampaian informasi. Lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Terus, dua, teknologi elektronik seperti radio, TV, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Evolusi ekonomi global sampai 200 tahun yang lalu, ekonomi dunia bersifat agraris, di mana salah satu ciri utamanya adalah tanah, merupakan faktor produksi yang paling dominan. Sesudah terjadi revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap, ekonomi global berevolusi ke arah ekonomi industri dengan ciri utamanya adalah modal sebagai faktor produksi yang paling penting. Menjelang peralihan abad sekarang ini, cenderung manusia menduduki tempat sentral dalam proses produksi karena tahap ekonomi yang sedang kita masuki ini berdasar pada pengetahuan atau knowledge base. Baik, saya akan menyampaikan materi kedua. Masyarakat baru ini juga sering disebut sebagai masyarakat pasca industri. Apapun namanya, dalam era informasi, jarak fisik atau jarak geografis tidak lagi menjadi faktor hubungan antar manusia atau antar lembaga usaha. Sehingga jarak ini menjadi suatu dusun semesta atau global village. Sehingga sering kita dengar istilah jarak sudah mati atau jarak distance is dead. Makin lama makin nyata kebenarannya peran teknologi informasi dalam kehidupan kita di masa mendatang. Sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan, sehingga saja yang menguasai teknologi ini maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunia. Teknologi informasi banyak berperan dalam bidang-bidang antara lain bidang pendidikan. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dan pendidikan tatap muka yang profesional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Dari ramalan dan pandangan para cenderewan di atas dapat disampaikan bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, beragam dan multimedia serta terkait pada produktivitas kerja saat itu juga, dan kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia di masa mendatang adalah
berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak atau desain. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Dalam bidang pemerintahan atau e-government. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomatis dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai World Wide Web. Pada intinya, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C Government to Citizen, G2B Government to Business, dan G2G Government to Government. Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain: 1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. 2. Meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan, transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya. 4. Pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. B. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini membantu bidang keuangan dan perbankan. Saat ini telah banyak para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar, yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern. Layanan perbankan modern yang hanya ada di kota-kota besar ini dapat dimaklumi karena pertumbuhan ekonomi saat ini yang masih terpusat di kota-kota besar saja, yang menyebabkan perputaran uang juga terpusat di kota-kota besar, sehingga sektor perbankan pun agak lamban dalam ekspansinya ke daerah-daerah. Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh kondisi infrastruktur saat ini, selain aspek geografis Indonesia yang unik dan luas. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Saya kembalikan kepada moderator. Komputer menjadi sarana komunikasi efektif. Kehadiran bisnis internet telah merubah pola komunikasi. Kiriman surat semakin berkurang karena orang lebih banyak berkirim surat dengan email. Orang sekarang bisa mengobrol dari dalam kamarnya dengan siapa saja tanpa batas ruang dan waktu. Program Internet Relay Canting atau IRC yang bersedia dalam komputer bisa diakses dengan internet, dan si pemakai bisa menghubungi siapa saja, apakah teman chatting berasal dari kota yang sama atau di kota lain di seluruh dunia. 5. Komputer sebagai pusat informasi. Tersedianya website yang bisa diakses melalui internet telah membuat komputer sebagai suatu pusat informasi. Komputer yang terhubungi oleh internet menjadi guru buat semua orang.
Hampir semua jenis informasi bisa dicari dari internet. Kini pengguna komputer dapat menambah pengetahuan dalam berbagai bidang disiplin ilmu dengan mudah. Di berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, sudah banyak dosen yang menyimpan catatan kuliah, artikel jurnal, dan bahan bacaan lainnya di dalam homepage pribadi mereka. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulan, perkembangan teknologi informasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam memahami komponen teknologi informasi seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer, sistem jaringan baik berupa LAN, WAN ataupun WAN, dan sistem telekomunikasi yang akan digunakan untuk mentransfer data. Kebutuhan akan tenaga yang berbasis teknologi informasi masih terus meningkat. Hal ini bisa terlihat dengan banyaknya jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi informasi di berbagai bidang. Juga jumlah SDM berkemampuan di bidang teknologi informasi masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Keberadaan bisnis yang tersebar di banyak tempat dengan berbagai ragam perangkat keras dan lunak mulai menyadari tentang betapa pentingnya untuk mempercayakan dukungan bagi keberhasilan pengolahan data komputernya kepada satu sumber yang dapat dipercaya. Demikian kesimpulan dari kelompok kami.